Hello guys, what's up? How are you today? I hope that you are fine and always healthy and always happy. Okay, yesterday we had been studying about verbal sentence and nominal sentence and how to translate basic to English. And now we are going to chapter 2. Yes, about word again. Before it, we had been studying about word, but just beginning of word, and now we will study more about word. Okay, so let's start. Before it, usually I wanna use Indonesian language because I wanna explain as clear as I do to you. Oke, next. Sebelumnya kita sudah membahas tentang word, tapi hanya pengenalan saja, dan sekarang kita akan semakin banyak tentang word ini kita mempelajarinya. Dari teman-teman semua yang baru saja mengenal tentang the part of speech, ya, ini dia the part of speech. Apa itu the part of speech? Jadi di dalam bahasa Inggris kata dijadikan satu kelompok yang disebut dengan the part of speech. Jadi ada dua ini, berdasarkan kamus sama berdasarkan fungsinya. Yang pertama dulu, yang berdasarkan kamus. Nah ini, teman-teman bisa melihat di kamus. Jadi noun itu simbolnya kalau di kamus seperti ini. Jadi jika teman-teman mau mencari friend itu kelas katanya apa? Nah, jika ada simbol and friend ini, oh jadi dia kelas katanya noun. Dan bahasa Indonesia kata benda. Selanjutnya pronoun, nah seperti ini simbolnya. Kata ganti, dalam bahasa Indonesia simbolnya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya verb. Nah, di sini simbolnya verb T atau E. Simbol di dalam bahasa Indonesianya kata kerja transitif atau kata kerja intransitif, KKT atau KKI. Nah, apa itu verb transitif atau verb intransitif? Ya, saya akan mengenalkan awalnya pengertian dari verb transitif dan verb intransitif. Verb transitif itu verb yang diikuti oleh objek. Nah, yang bisa mengisi objek itu pronoun atau noun. Jadi bisa kata ganti, bisa benda. Kalau verb intransitif itu verb yang tidak diikuti oleh objek, jadi tidak diikuti noun atau pronoun, melainkan selain noun atau pronoun, entah itu adjektif, entah itu adverb. Nah, itu yang dinamakan verb transitif atau intransitif. Selanjutnya adjektif. Nah, simbolnya seperti ini, kata keterangan sifat. Nah, selanjutnya adverb, kata keterangan. Selanjutnya conjunction, kata sambung. Nah, selanjutnya preposition, kata ganti. Yang terakhir kali ini ada ini interjection atau exclamatory. Apa itu interjection atau exclamatory? Jadi interjection atau exclamatory itu showing emotion. Showing emotion itu maksudnya kata seru. Jadi seperti wow, kekaguman si subjek terhadap apa yang dilihat. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada tugas-tugas kata. Jadi setelah semua ini ada 8 berdasarkan kamus, ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. Nah, dia juga punya tugas-tugas kata, teman-teman. Yang pertama, noun, pronoun, verb itu jadi satu, menjadi the central core of sentence, inti pembentukan kalimat. Nah, seperti itu. Jadi subjek, verb, objek. Yang mengisi subjek itu noun, pronoun. Dua itu, ada noun, ada pronoun. Verb ya verb sendiri. Objek yang ngisi noun dan pronoun sama. Kita langsung menuju ke contoh biar lebih jelas. Nah, ini Rio calls me. Rio memanggilku. Jadi Rio ini sebagai subjek, kelas katanya noun. Nah, calls ini verb. Terus me ini objek, kelas katanya pronoun. Nah, ini yang dinamakan verb transitif, verb yang diikuti oleh objek. Nah, ini verb transitif. Selanjutnya I call Rio. I ini sebagai subjek, kelas katanya pronoun, sebagai verb. Rio ini sebagai objek, kelas katanya noun, benda. Jadi sama seperti pernyataan di atas bahwa si subjek yang mengisi adalah noun atau pronoun, verb ya verb itu sendiri, sedangkan objek yang mengisi adalah noun atau pronoun.
Oke, sekarang menuju yang keempat dan yang kelima. Ini ada adjektif dan ada adverb. Ini menjadi satu modifying word, kata penjelas. Jadi tugasnya itu sebagai kata penjelas adjektif dan adverb. Seperti kemarin itu ada modifier, ada head, itu jadi satu adjektif dan adverb. Yang adjektif menjelaskan noun atau pronoun, sedangkan yang adverb menjelaskan adjektif, verb, adverb, sentence, atau yang disebut kalau sering disebutnya alfas. Jadi kalau modifier adjektif, head pasti noun atau pronoun seperti itu. Kalau adverb, headnya alfas. Jadi ada adjektif, ada verb, ada adverb, ada sentence. Seperti itu. Langsung kita menuju ke contoh. Nah, di sini. Yang pertama, naughty student. Naughty student. Ini artinya murid yang nakal. Kita lihat, murid yang nakal. Murid itu sebagai head, kelas katanya noun. Kita taruh di belakang. Sedangkan nakal itu kelas katanya adjektif, sebagai modifier kita taruh di depan. Jadi adjektif menjelaskan noun. Selanjutnya, very slowly, dari kata-kata slow. Slow ini dia kelas katanya adjektif. Bagaimana kok dia bisa menjadi kelas katanya adverb? Karena ada tambahannya ly seperti ini. Jadi membentukkan kata adjektif menjadi kata adverb. Kita tambahkan ly. Tapi tidak semua ya, kata adjektif itu kita tambahkan ly menjadi adverb. Bisa juga friendly, itu ramah, dia kelas katanya adjektif. Jadi tidak semuanya. Slowly ini dari kata slow. Nah, ini kelas katanya adjektif, kita tambahkan ly menjadi slowly, kelas katanya adverb. Ini artinya dengan pelan, seperti itu. Jadi di sini ada very slowly, artinya dengan sangat pelan. Jadi dengan sangat pelan artinya ya seperti itu. Very di sini sebagai modifier, kelas katanya adverb. Slowly ini sebagai head, kelas katanya adverb juga. Jadi yang bisa menjelaskan adverb adalah alfas. Jadi ada adverb. Selanjutnya always cry. Di sini always kelas katanya adverb, cry ini kelas katanya verb. Cry itu menangis, selalu menangis. Jadi seperti itu. Kita menulisnya seperti ini. Dan seperti contoh-contoh yang lain. Kalau teman-teman mau bikin, silahkan coba latih praktek bagaimana membuat modifier, head, seperti itu. Jadi ntar kita membahas di limiting adjective dan demonstrative adjective itu makin mudah jika teman-teman semakin giat prakteknya. Oke, selanjutnya conjunction preposition. Dia menjadi satu, yaitu relating word, kata penghubung. Jadi tugasnya itu kata penghubung. Polanya jika conjunction seperti ini, conjunction subject verb, preposition kata depan, preposisi object of preposisi. Jadi setelah preposisi itu object of preposisi. Objek preposisi yang mengisi adalah noun atau pronoun. Jadi objek itu ada dua, object of verb dan object of preposisi. Ntar kita akan membahasnya. Kita menuju ke contoh. Di sini contohnya before you. Before ini dia sebagai preposisi. Setelah preposisi dia object of preposisi. Ini you, dia object of preposisi karena setelah preposisi. Kelas katanya pronoun. Jadi yang bisa mengisi objek preposisi itu kalau nggak noun ya pronoun. Seperti itu. Lanjut, before you study. Ini ada conjunction, ada subject, ada verb. Ini yang dinamakan conjunction, subject, verb. Oke. Nah, di sini ada catatan tentang objek tadi, ada dua, setelah verb dan setelah preposisi. Setelah verb namanya object of verb. Ya, setelah preposisi namanya object of preposisi. Contohnya di sini, make you, membuat kamu. Ini sebelum objek, ini kan verb. Make ini kelas katanya verb. You ini sebagai object of verb, kelas katanya pronoun. Selanjutnya di sini, after you.
after you. Sebelumnya ini preposisi, setelah preposisi itu harus object of preposisi. Ya, ini you kelas katanya pronoun. Nah, sangat mudah. Yang ke-8, interjection atau exclamatory, ya, untuk meluapkan suatu perasaan. Nah, seperti tadi, showing emotion seperti wow, ouch. Nah, seperti itu kalau dalam bahasa Inggris. Artinya kagum dan aduh, nah, seperti itu. Oke, saya kira cukup dulu video saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya materi yang akan kita mulai habis ini adalah tentang berdasarkan fungsinya. Nah, sini kita sudah membahas tentang berdasarkan kamus. Besok kita akan bahas tentang berdasarkan fungsi. Okay, thank you very much for watching my videos. I hope that my videos is useful in your life, and if my video is important, so don't forget to share my video and like and subscribe and comment in my channel. Thank you. See you.